Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Rita dalam PJJ Matematika Kamis 25 Maret 2021. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi yang baru mengenai pengumpulan data. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, baiklah kita awali dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat kesehatan yang boleh kami nikmati, atas istirahat kami malam tadi yang begitu nyenyak, nyaman, sehingga pagi ini kami boleh bertemu dengan Ibu Guru kami secara virtual dalam pembelajaran matematika. Tuhan, bukalah pikiran kami agar kami siap mengikuti pembelajaran matematika dengan baik. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan apa materi kita hari ini, maka Ibu akan tunjukkan terlebih dahulu kompetensi dasarnya. KD 3.6 menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. KD 4.6 menganalisis data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Nah, indikator yang hendak dicapai yang pertama dapat menjelaskan dulu apa itu pengertian data, kemudian contoh data, cara memperoleh data, membedakan data primer dan data sekunder, menjelaskan teknik pengumpulan data dengan cara tes, dan menjelaskan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yaitu 1. Menjelaskan pengertian data dengan benar. Yang kedua, menyebutkan 3 contoh data dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan cara memperoleh data dengan benar. Kemudian yang keempat, membedakan apa itu data primer dan data sekunder dengan benar. Yang kelima, menjelaskan teknik pengumpulan data secara tes dengan benar. Kemudian menjelaskan teknik pengumpulan data secara wawancara dengan benar. Baik, sebelum kita mempelajari secara khusus tentang data, anak-anak sering mendengar, melihat itu tentang data diri ya. Data diri itu apa sih? Nah, setiap orang memiliki data pribadi. Data pribadi adalah data-data yang berhubungan dengan diri sendiri. Ya, setiap orang memiliki data pribadi sendiri. Nah, ini contohnya. Ya, ini data diri dari seorang anak yang bernama Siti. Dia memiliki tinggi 130 cm, beratnya 40 kg, golongan darahnya O, ukuran sepatunya 35. Kemudian ini data diri Udin dengan tinggi badan 150 cm, berat badannya 50 kg, golongan darahnya A, dan ukuran sepatunya 36. Ini namanya data diri. Jadi setiap orang pasti mempunyai, kalian pun juga pasti punya data diri ya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana pengumpulan data? Ya, kita pahami dulu apa itu data. Data adalah sekumpulan keterangan yang benar dan nyata. Contoh data yaitu data kehadiran siswa, jumlah siswa, sensus penduduk. Nah, pengumpulan data adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Nah, data itu bisa berupa suatu keadaan, gambar, suara, huruf,
angka, matematika, bahasa atau simbol-simbol lainnya. Data dapat diperoleh secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, ini penjelasan mengenai arti ya, data, contohnya, lalu pengumpulan data itu apa saja yang ada dalam data itu, kemudian bagaimana cara memperolehnya. Selanjutnya, cara memperoleh data. Nah, data diperoleh secara langsung itu disebut data primer, ya. Data yang diperoleh secara langsung, misalnya pengukuran tinggi badan dan berat badan. Ini kenapa disebut diperoleh secara langsung? Misalnya kalian dalam kelas, lalu ibu guru atau bapak guru mengambil alat, ya, alat timbangan badan. Nah, lalu kalian ditimbang dan diukur tinggi badannya, maka ini datanya diperoleh secara langsung. Ini namanya data primer. Nah, ini ya, misalnya ini nama siswanya, lalu ini ukuran tinggi badannya, dan ini berat badannya. Ini data yang diperoleh secara langsung disebut data primer. Lalu yang kedua, data yang diperoleh secara tidak langsung itu disebut data sekunder. Misalnya data golongan darah. Mengapa disebut sekunder? Karena ini tidak bisa langsung diperoleh. Kalau misalnya kita cek golongan darah itu juga butuh waktu, ya, harus dicek dulu di laboratorium. Nah, ini kan namanya tidak bisa langsung diperoleh ini. Data sekunder. Nah, ini contohnya nama siswa, lalu ini golongan darahnya, ya. Golongan darah itu ada 4 ya. Golongan darah A, B, AB, dan O. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Nah, metode itu apa? Metode adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Beberapa cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data, yang pertama dengan cara tes, yang kedua dengan cara bertanya langsung atau wawancara, yang ketiga dengan isian singkat, yang keempat dengan pencatatan langsung. Nah, untuk kali ini kita tidak mempelajari seluruhnya, tapi kita mempelajari cara pengumpulan data dengan cara tes dan wawancara, ya. 2 dulu, nanti yang berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini teknik pengumpulan data dengan cara tes. Nah, Bapak Ibu guru itu melakukan tes itu dengan mengadakan ulangan, atau kalian mengenal dengan penilaian harian, yang belum lama ini penilaian tengah semester, ya. Itu adalah tes yang dilakukan untuk memperoleh data hasil belajar siswa. Nah, apa gunanya? Nah, ini untuk mengetahui perkembangan belajar siswa, ya, mau mengetahui perkembangan belajar kalian bagaimana. Itu Bapak Ibu guru melakukan tes atau ulangan. Nah, ini contohnya data nilai ulangan PPKN, ya, siswa kelas 5 SD Nusantara 01. Ini nilai yang diperoleh oleh para siswa, ya. Ada berapa ini ya jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 30 orang siswa. Ini nilai yang diperoleh. Nah, ini namanya pengumpulan data dengan cara tes. Nanti dari sini bisa digali, ya, berapa yang memperoleh nilai 90, misalnya berapa yang memperoleh nilai 80, dan seterusnya. Nah, yang kedua itu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung, atau kita mengenalnya dengan wawancara. Nah, sebelum melakukan teknik ini, sebaiknya membuat
daftar pertanyaan terlebih dahulu. Jadi yang kita tanyakan itu akan fokus pada apa yang ingin kita kumpulkan datanya. Jadi nanti pertanyaannya tidak kemana-mana ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini yang ingin diketahui adalah buah apa yang disukai dan buah apa yang tidak disukai. Maka daftar pertanyaannya seperti ini. Apakah buah yang kamu sukai? Yang kedua, apakah buah yang tidak kamu suka? Nah, lalu nama siswanya siapa saja dituliskan. Nah, nanti Edo ini ditanya, buah apa yang dia sukai? Nah, tuliskan di sini. Lalu, buah apa yang tidak disukai oleh Edo? Tuliskan di sini. Kemudian Beni, Dayu, dan Lani. Nah, semua dituliskan pada tabel ini. Ini namanya teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung atau wawancara. Jadi ada daftar pertanyaan yang harus dibuat untuk mempermudah mengumpulkan datanya. Lalu hasilnya dibuat dalam bentuk tabel supaya mudah dibaca ya dan dipahami. Nah, anak-anak, kalian sudah mempelajari tadi dua teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara tes dan juga dengan cara bertanya langsung atau wawancara. Nah, sekarang Ibu mempunyai tugas untuk kalian. Ada dua tugas. Tugas yang pertama, ini adalah data hasil ulangan matematika kelas 5 ya. Hasilnya ini datanya. Kemudian silakan dikerjakan ini ya, ada pertanyaannya. Nomor 1, urutkan data di atas dari nilai yang terkecil. Lihat yang paling kecil. Nah, ditulis di sini. Nah, kalau misalnya ada 2 ya 2 kali. Ya, misalnya nilai 60-nya ada 3 ya, 60, 60, 60. Seperti itu ya, sampai jumlahnya ini ada 30, nanti kamu urutkan di sini nulisnya. Ngerti ya? 30 ya. Tapi urut dari yang terkecil. Kemudian yang nomor 2, berapa nilai tertinggi? Lihat. Ya, dari data ini nilai tertinggi berapa? Kemudian nomor 3, berapakah nilai terendah? Lihat dari data ini, nilai terendahnya berapa. Nomor 4, KKM untuk pelajaran matematika 70. Nah, berapakah siswa yang tidak tuntas? Berarti yang nilainya di bawah 70. Ini tugas yang pertama. Tolong nanti ini dibuat ya. Datanya seperti ini dibuat aja semua. Lalu jawabannya diletakkan di belakang soal ini ya, setelah soal. Tugas yang kedua, nah ini, buatlah data tentang pelajaran yang disukai dan pelajaran yang tidak disukai oleh 10 orang siswa di kelasmu ya. Jadi pelajaran apa yang disukai dan pelajaran yang tidak disukai. Jadi tulis masing-masing satu saja, yang paling disukai dan yang paling tidak disukai. Nah, nama siswanya ini adalah nama siswa di kelasmu. Misalnya kalian murid kelas 5A, namanya siapa saja ya, termasuk kamu. Sini tulis ya. Ada 10 nama. Kemudian pelajaran ditanyai ya, bisa di WA kan ya. Nah, dia pelajaran yang disukai apa, yang tidak disukai apa. Tidak usah takut menyebutkan tidak suka matematika juga tidak apa-apa ya. Jadi ini kita akan membuat data secara real, secara nyata, pelajaran yang disukai dan tidak disukai dari 10 orang siswa di kelas kalian. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Tolong anak-anak berulang kali Ibu katakan, kalau Ibu suruh buat tabel, buatlah tabel. Jadi enak ya, patuh gitu loh pada apa yang diperintahkan oleh guru. Nah, ini tulis nanti ya seperti ini. Nah, jadi tugas kalian ada 2. Yang pertama tadi tentang tes ya, tes nilai ulangan matematika.
Ada 4 pertanyaannya, silakan dikerjakan buat seperti itu ya. Kemudian ini tugas yang kedua, nanti kalian silakan bertanya kepada temanmu ya. Nih, data tentang pelajaran disukai. Nah, nanti nomor 1 ini tulis nama kamu sendiri ya. Lalu 9 yang lain itu teman-temanmu, supaya yang bersangkutan juga ditulis ya. Oke. Itu pelajaran kita hari ini, pagi ini, anak-anak. Mohon untuk sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas. Ingat ya, tugasnya ada 2, 1 tentang pengumpulan data melalui tes dengan 4 pertanyaan, yang kedua dengan cara wawancara. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami di dalam pembelajaran kami pagi ini. Semoga apa yang telah kami pelajari dapat kami terima dengan baik, sehingga kami dapat menyelesaikan apa yang menjadi tugas kami. Semua ini kami mohon ya Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali pada PJJ berikutnya.